Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in ala dunya waddin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwani, hafizakumullah jami'an wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di malam ini kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah di malam ini kita kembali dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ucapan para ulama kita, para salafus saleh yang berada di atas jalan yang benar. Sungguh kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan nikmat terbesar. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan belajar menuntut ilmu merupakan nikmat yang tidak diberikan kepada setiap makhluk. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang dicintainya dan merupakan tanda serta indikator tolak ukur kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seorang hamba. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan memahamkan dia tentang urusan agamanya. Allah akan mudahkan dia mempelajari ilmu agama. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan hati-hati kita di atas jalannya, di atas nikmat ini, nikmat mempelajari ilmu agama. Ikhwani, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari kitab Asyun Mujibatul Linajah 10 jalan-jalan keselamatan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah taala. Taib, dan kita masuk di penutup dari kitab ini, khatimah penutup. Taib, insyaallah ini pertemuan terakhir dari kitab ini ya. Dan berikutnya insyaallah kita akan berpindah ke kitab yang lainnya yang nanti sebentar kita bahas. Apakah kita kembali ke kitab sebelumnya yaitu kitab Khud Aqidatak minal Kitab was Sunnah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, atau kita berpindah ke kitab yang lain. Ya, sebentar kita bahasnya insyaallah. Kita dengarkan dulu dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala dari penutup kitab ini. Penutup dari risalah beliau ini. Ya, risalah yang sangat luar biasa, risalah yang ringkas namun dalam akan pelajaran dan faedah yang selayaknya dan sepantasnya bagi kita semua untuk banyak mengulangi kitab ini, ya, kembali mempelajarinya, mendengarkannya, kemudian kita amalkan. Ya, karena apa yang beliau sampaikan semuanya adalah pokok-pokok dari keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Baik, silakan. Mana Iqra? Siapa yang baca? Baik, fadhal, silakan Akhtarik. قال المصنف حفظه الله تعالى خاتمة كتب رجل من إخواني سفيان الثوري أن إذني فأوجز فكتب إليه عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخي إن الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي
fa'mal li nafsika hatta tanjua wa la tatawana fata'taba. Wassalamu. Baik, kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, kata rajulun min ikhwani Sufyan ats-Tsauri an'ilni fa'aujiz fakataba ilaihi. Ada seorang dari saudara-saudara ikhwan, saudara-saudara Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala yang menuliskan sebuah surat. Ya, jadi salah seorang dari saudara beliau, saudara Sufyan ats-Tsauri, mungkin Allah alam saudara seiman atau sahabat dekat beliau, menuliskan sebuah surat yang isi dari surat itu adalah orang itu meminta an'idni, ya, berikanlah nasihat kepadaku, fa'aujiz, ya, nasihat yang ringkas, ya, jangan panjang-panjang. Jadi Sufyan ats-Tsauri diminta oleh salah seorang saudara sahabat beliau untuk menuliskan surat kepada beliau agar memberikan nasihat yang ringkas dan tidak panjang. Fakataba ilaihi, maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau pun menuliskan surat kepada saudaranya ini. Apa isi suratnya? Ya, isi suratnya berupa nasihat dan pelajaran yang sangat berharga yang secara khusus ditujukan kepada saudara beliau, namun secara umum nasihat ini adalah nasihat untuk kita semua, nasihat yang hendaknya menjadi pedoman dan prinsip di dalam kehidupan kita agar kita meraih kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Apa nasihatnya? Afakallahu wa iyyaka, afanallahu wa iyyaka minas su'i kullihi ya akhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan engkau dari seluruh kejelekan wahai saudaraku. Ya, jadi beliau mengawali dengan doa. Semoga Allah menjaga kami dan antum serta kita semua. Semoga Allah menjaga kita semua dari berbagai macam kejelekan, fitnah dan kerusakan. Wahai saudaraku, inna dunya gommuha la yafna. Ketahuilah bahwasanya dunia ini kegalauan, kesedihan, ya, gundah gulana yang ada dalam kehidupan dunia ini itu la yafna, tidak ada habisnya. Orang akan selalu merasa sedih. Orang akan selalu merasa galau, ya, merasa khawatir, merasa gundah gulana. Karena demikianlah dunia. Dunia itu kata beliau gommuha la yafna. Kesedihannya tidak akan pernah habis. Itu hakikat dunia. Itu ciri dunia. Dunia itu tidak akan pernah habis kegalauannya. Seorang akan terus galau. Sebanyak apapun hartanya, semewah apapun hidupnya, sekaya apapun dia, selama dia hidup di dunia, itulah sifat dunia. Kegalauannya tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah habis. Wa farahuha la yadum. Begitu pula kebahagiaannya. Kebahagiaan dunia itu tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal, tidak ada yang terus menerus. Ya. Kadang kita bahagia, coba bertahan berapa lama saja kebahagiaan itu. Kemudian setelah itu akan hilang, akan sirna. Itulah dunia, subhanallah. Itulah dunia. Dunia itu kebahagiaannya tidak akan bertahan, tidak akan tetap, akan berakhir dan akan selesai. Wa fikruha la yanqadhi. Serta memikirkan dunia itu adalah perkara yang tidak akan pernah berhenti, tidak ada habisnya. Ya, memikirkan dunia itu tidak ada habisnya, ikhwan. Maka kata beliau, fa'amal li nafsika hatta tanjua. Maka jika engkau memahami hal ini, jika engkau memahami bahwasanya
kegalauan dunia itu tidak ada berhentinya, kebahagiaannya tidak akan bertahan lama, serta memikirkan dunia tidak ada putusnya, akan terus tersibukkan kalau kita ingin memikirkan dunia, maka kata beliau beramallah untuk dirimu hingga engkau meraih keselamatan. Beramallah untuk dirimu sampai engkau selamat. Beramallah untuk dirimu sendiri hingga engkau mencapai dan meraih keselamatan di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Wala tatawana fata'toba. Jangan engkau terlalu panjang berangan-angan. Ya, jangan terlalu panjang angan-anganmu sehingga engkau akan binasa. Ya, sehingga engkau akan binasa. Wassalam. Ya, sudah. Karena kan tadi mintanya apa? Mintanya nasihat yang ringkas. Ringkas ini ringkas sekali. Tapi subhanallah, dalam akan makna, dalam akan pelajaran. Ya. Ini nasihat yang harus selalu kita ingat jamaah sekalian, ikhwani habibakumullah. Dunia ini tidak ada kebahagiaan yang kekal di dalamnya. Semua kesenangan dunia itu akan selesai. Kesedihannya akan selalu ada. Tidak akan berakhir. Hari ini kita bahagia, besok kita akan sedih. Ya, dan akan terus ada kesedihan itu sampai ajal menjemput. Dan memikirkan tentang urusan dunia itu tidak ada habisnya. Ya, hari ini selesai, akan muncul lagi masalah yang baru. Dan begitu terus, dunia itu akan membuat penganutnya sibuk memikirkan tentang dia. Akhirnya tidak ada waktu untuk memikirkan perkara keselamatan. Memikirkan dunia itu tidak ada habisnya. Maka beramallah untuk dirimu. Sadarlah bahwasanya kita hidup bukan untuk di dunia ini, tapi kita hidup untuk mencapai keselamatan di surga kelak. Dan jangan terlalu banyak angan-angan, kata beliau, yang membuat engkau akan binasa. Taib. Ya, Masya Allah ya, ini nasihat yang sangat berharga dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian, silakan lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وقال محمد بن السماك همة العاقل في النجاة والهرب وهمة الأخمق في اللهو والطرب. Taib. Kemudian kata beliau, berkata Muhammad bin Sammak, berkata Muhammad bin Sammak, himmatul aqil fin najati wal haram wa himmatul ahmaq fil lahwi wat tarab. Cita-cita, angan-angan dan harapan orang-orang yang berakal itu ada pada keselamatan. Ya, jadi cita-cita terbesar orang-orang yang selamat, ya, orang-orang yang berakal adalah meraih keselamatan, meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Itu orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu memiliki cita-cita untuk meraih keselamatan serta lari dari hal-hal yang buruk, lari dari hal-hal yang buruk. Jadi orang-orang yang berakal itu punya cita-cita dia akan selamat, berhasil, sukses di dunia dan di akhirat
kemudian dia lari dari perkara-perkara yang buruk. Wahimmatul ahmaq, adapun cita-cita dan harapan orang-orang ahmak, ini orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, fillahu wa tarab, cita-cita mereka ada pada kelalaian dan lupa akan negeri akhirat. Ini cita-citanya. Kalau orang beriman, orang berakal, itu cita-cita mereka ada pada keselamatan dan lari dari keburukan. Adapun orang-orang dungu, ahmak itu orang-orang yang gimana ya? Ya istilahnya kita bodoh. Ya, ahmak orang-orang yang bodoh. Cita-cita orang-orang yang dungu adalah fillahi wa tarab, kelalaian dan tarab, lupa akan negeri akhirat. Jadi ya begitu, orang yang dungu itu orang yang hidupnya hanya berputar antara kelalaian, kemalasan, ya dan kehinaan. Serta mereka lupa akan negeri akhirat. Mereka menjauh. Mereka seakan-akan mau hidup lama di dunia dan mereka melupakan akan kehidupan serta keselamatan mereka di akhirat kelak. Maka ini hendaknya kita mengukur diri kita masing-masing. Ikhwani, hafizakumullah, apakah kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki cita-cita dari orang-orang yang berakal, atau justru kita tergolong di antara orang-orang yang memiliki cita-cita seperti orang-orang yang dungu, memiliki harapan seperti orang-orang yang ahmak, dungu, yang mereka waktu dan umur habis dalam kelalaian, kehinaan dan kemalasan, serta jauhnya mereka dari Allah dan negeri akhir. Kemudian terakhir, kata beliau, ثم قال حفظه الله تعالى: ونسأل الله تمام نعمته بالفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يثبت قلوبنا على دينه إنه قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. kemudian terakhir kata beliau, kita meminta kepada Allah kesempurnaan nikmat dan keberuntungan dengan keberuntungan surga dan keselamatan dari nerakanya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Kenikmatan yang sempurna adalah ketika kita selamat masuk ke dalam surga dan selamat terbebaskan dari neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yutsabbita qulubana, mengistiqomahkan, mengokohkan dan menguatkan hati-hati kita semua di atas agamanya. Innahu qaribun mujib, sungguhnya dialah Allah zat yang maha dekat lagi maha mengabulkan. Wassallallahu wasallam ala abdihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salamnya kepada hambanya dan juga kepada rasulnya, yaitu nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau. Alhamdulillah selesai dari kitab Asyrun Mujibatul Linnajah, walhamdulillah semua karena hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ikhwani hafizakumullah, kitab ini berisi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang saya berharap kepada kita semua agar mampu untuk mengulang dan mempelajari serta membaca. Ya, jangan bosan untuk terus membaca, mempelajari dan mengkaji apa-apa yang disebutkan oleh beliau Allah taala di dalam kitab yang ringkas ini. Baik, ikhwani, hafizakumullah. Berikutnya kita akan membahas terkait lanjutan pelajaran kita. Bagaimana? Kira-kira apa ya pelajaran yang akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya? Apakah kita kembali ke khut akidatak dengan momen dan suasana yang seperti dulu, ya selalu dihantui dengan hafalan, ya selalu dibuat khawatir dengan adanya tugas, atau mau main aman seperti ini? Kira-kira bagaimana ya kan? Mana mana
Ini siapa namanya? Ah, kembali saja. Ini mana si siapa? Mana? Mana? Abu Gaddafi. Bagi siapa? Sakit ya? Oh, sabar. Baik, labas barakallahu fikum. Nah, jadi gimana? Sepakat ya? Kita kembali ke kota Kiratak saja. Baik, ya. Kalau begitu, insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan kitab Kota Kiratak di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Barakallahu fikum jami'an, ikhwani. Kita tutup sampai sini. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu untuk kita amalkan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.